Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat semua? Sehat. Alhamdulillah ya. Moga-moga kalian semuanya sehat dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelumnya Bapak akan absen dulu ya. Nur Fadli ada? Hasanuddin? Risma? Isabel? Hendrik? Hadir Pak. Restu? Restu kemana aja dah satu minggu masuk-masuk? Sakit? Sakit? Kasih kabar ya. Jadi nanti kalau sakit kasih kabar ya ke ketuanya ya. Jadi jangan sampai sakit tapi dia nggak boleh ya. Tuh. Rahmat? Rahmat hadir, dia selalu hadir ya. Karena dia ke KM kita kelas 10 ya. Oke, anak-anak, setelah absen Bapak masih kabar buat kalian. Apakah kalian ada kemarin ada kejadian anak yang nggak masuk itu namanya si siapa? Restu. Nanti kedepannya Restu ya. Kalau ada izin atau sakit kasih kabar ke Bapak ya. Atau ke wali kelasnya. Oke ya. Jadi jangan sampai sakit tapi nggak kasih kabar gitu ya. Oke, sebelumnya untuk pembelajaran kita berdoa dulu dipimpin oleh KM kita. Silakan Mas Rahmat. Siap. Sebelum belajar mari kita dengan doa. Berdoa mulai. Kita sama-sama menyanyikan lagu nasional. Lagunya 17 Agustus ya. Mari kita memperingati kemerdekaan Indonesia. Bapak mulai Bapak dulu ya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia membela negara kita. Ya, oke, terima kasih. Itulah karena rasa cinta kepada tanah air, senantiasa kita selalu menyanyikan lagu-lagu nasional. Betapa gigihnya perjuangan para pahlawan kita yang sudah gugur ya. Minimal kita sebagai pelajar mengingat kembali dengan menyanyikan lagu-lagu nasional. Oke, pada hari ini Bapak akan coba dengan temanya menjaga menjauhi pergaulan bebas dan menjaga dari harkat martabat manusia. Ya, kira-kira ada yang tahu tidak nih apa itu pergaulan bebas? Ada yang tahu? Ada yang tahu pergaulan bebas? Ya silakan. Ada yang tahu pergaulan bebas? Dek apa?
Oke, jadi kalau namanya pergaulan bebas adalah perilaku yang menyimpang dari norma-norma agama. Itulah artinya secara umum ya. Jadi kalau namanya apa sih pergaulan bebas? Itu namanya perilaku manusia di luar jauh dari norma-norma agama. Oke. Kemarin sudah dipelajari yaitu tentang materi sebelumnya. Mungkin kalian ada yang paham? Sudah cukup ya, kemarin ya. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran mengenai pergaulan bebas untuk menjaga hak dan martabat manusia. Nah, sebelum belajar, Bapak ada sedikit kalimat namanya untuk menyegarkan untuk memotivasi kalian. Tadi Bapak sudah menanyakan bahwa apa sih pergaulan bebas sebenarnya. Nah, pertanyaan lagi ya, kenapa pergaulan bebas dilarang? Silakan yang jawab. Jawab. Kenapa pergaulan bebas dilarang? Ayo Rahmat. Karena apa? Iya, katanya pergaulan bebas katakan menurut agama haram. Iya betul. Karena khawatirnya menengkati perbuatan zina. Nah, itu yang jadi persoalannya ya. Oke, itu luar biasa ya, Rahmat ya. Oke, sebelum pembelajaran Bapak juga ada untuk menyegarkan supaya semangat dan tidak ada yang ngantuk. Bapak ngasih namanya ice breathing ya. Ingat-ingat ya, kalau Bapak kata kuncinya misalkan huruf pertama. Kalau kambing K, gitu ya jawabnya. Kalau kucing K juga. Kalau harimau H. Nah sekarang kambing anjing kalau anjing K. Berarti ingat ya, huruf pertama. Jadi kalau anjing ya bukan K. Kalau anjing kan hukumnya kuncinya huruf pertama. Ulang lagi. Gajah G. Kalau harimau kalau harimau K. Oke. Artinya untuk motivasi kalian mengasah otak kita. Kalau bilang tadi kata kuncinya misalkan huruf pertama, kalau kucingnya kalau harimau ya. Oke, kita lanjutkan ya pembelajaran berikutnya. Sebelumnya kita bikin kelompok ya. Kelompok 1 sudah ya. Kelompok 1 dipimpin oleh Mas Rahmat, kelompok 2 oleh Rido, kelompok 3-nya sama Restu ya. Oke ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Ketuanya Mas Rahmat ya? Ya. Rahmat, Rido. Dan nomor 3-nya adalah Restu. Oke. Selanjutnya, sebelum pembelajaran kalian lihat videonya. Jangan ribut apa yang ada di dalam video tersebut. Oke, kita tonton. Gimana ya? Yang lainnya selesai. Sok dari depan, dari belakang. Perhatikan, ini kejadiannya. Jangan kayak gitu ya. Ini yang merusak kalau kita masa depan kamu, masa depan ya. Ya, di rumah kosong dia berdua. Ya, artinya inilah akibat dari perbuatan yang dilarang agama. Akhirnya dia bertemu. Siapa ya? Ininya siapa ya? Siapa? Oke, kalau ini sudah menayangkan video. Kelompok 1 apa yang Anda lihat di sini? Pacaran katanya ya. Ya betul ini. Ini lagi pacaran anak muda seperti kalian semua. Oke, ini lagi pacaran katanya. Kelompok 2. Pacaran tapi melebihi norma agama. Melebihi norma agama karena dia sudah pacaran,
awalnya pegang ujungnya tangannya, ujung jarinya, sampai ke tangannya, ke baunya, sampai seluruh tubuh dia di semuanya dipegang. Apa akibatnya? Kita yang rugi semua, ya. Jadi itu melebihi norma. Agama pun dilarang, apalagi lingkungan setempat nggak boleh. Oke, yang ketiga apa yang Anda lihat? Pacaran yang berlebihan. Pacaran yang berlebihan. Pada dasarnya pacaran itu kalau kita rujuk ya, pacaran itu bukan untuk hubungan badan. Bukan. Hubungan badan itu adalah menurunkan keturunan itu yang sah nanti melalui pernikahan, melalui agama, melalui tata pemerintah. Oke ya. Namanya pacaran mungkin saja, mungkin kalau bahasa agamanya taruh buat mempersatukan dua karakter manusia, dua sifat, dua perilaku. Ketika nanti kalian rumah tangga, mungkin saja bisa langgeng karena apa sudah mengetahui sifat karakternya masing-masing. Ya. Oke. Setelah ini lanjutkan untuk Bapak menaikkan gambar PPT kalian nanti juga akan ditanggapi ya. Oke, silakan. Oke, bentar ya. Mulai ya. Perhatikan teman-teman. Nah, ini Bapak lagi coba memperjelaskan lagi judul tadi tentang mengapa kita harus menjauhi pergaulan bebas untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Ini menandakan bahwa manusia lagi melihat matahari punya menyongsong masa depan, ya, punya harapan, punya cita-cita. Makanya kalian untuk menghindarinya harus punya cita-cita. Kesibukan dengan belajar, kesibukan dengan kegiatan lainnya, ekstrakurikulernya, selain belajar, bola, olahraga lainnya, baca dan sebagainya. Bapak dukung. Ya, tujuan pembelajaran. Artinya yang pertama adalah peserta didik dapat menganalisa pengertian perilaku baik dan buruk. Artinya apa? Kita sebagai anak didik harus mengetahui, menganalisa, oh ini perbuatan baik, oh ini perbuatan buruk. Paham? Ya. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan antara perilaku baik dan tercela. Ini baik, ini buruk. Kalau yang baik ya kita lakukan, tapi kalau yang buruk kita tinggalkan. Oke ya. Dan yang ketiga, peserta didik bisa menyadari pentingnya menjauhi diri perilaku tercela. Artinya kita harus benar-benar menjauhi perilaku yang tercela. Tidak boleh, harus. Kalau kalian punya masa depan. Ya. Selanjutnya, nah ini dalilnya ya tentang larangan pergaulan bebas. Itu ya, kita bareng-bareng membaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Ini aturannya nyatakan bahwa dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sesungguhnya perbuatan keji dan satu jalan yang buruk. Ini masih kecil, ini gak pantas ini. Ya, harusnya sekolah semangat mulai masa depan, udah nggak pantas. Norma agama itu dilarang, secara agama. Norma sosial pun dilarang. Gak ada orang pacaran masih kecil didukung sama masyarakat tidak ada. Semuanya merasa resah. Karena apa? Bukan sok pengen tahu, bukan, karena kalian belum waktunya untuk pacaran yang seperti itu. Karena sudah berlebihan. Gangguan mental karena sering berbuat kalau kurang baik, Anda terganggu juga. Yang keduanya sosial, dengan kepercayaan, rusak hubungan keluarga. Karena orangnya baik, kita yang nggak baik, dengan keluarga pun jauh. Kenapa? Merasa orang tua pun nggak mau punya anak seperti itu. Ternyata yang tinggi adalah orang berlaku seks sampai hamil rata-rata dari media sosial, dari HP kita, dari HP. Nyumbangnya berapa persen? Sampai 37%. Menyumbang perilaku seks sampai hamilnya di luar nikah 30%, 37%. Dari mana? Dari HP. Kalau kita nggak bijak, gimana? Apa kita mau banyak anak-anak janda, anak haram barangkali? Itulah. Kita juga. Kenapa? Bapak tidak melarang. Tapi hati-hati menyumbang bagi adalah di sosial, adalah perilaku yang kurang baik akibat dari HP, media sosial. Oke, cukup ya. Cara mengajar pergaulan bebas, cara menjauhi pergaulan bebas, kegiatan mengaji, itu
positif, berorganisasi, belajar agama, dan jangan takut melakukan tekanan. Berani mengatakan tidak, ajaran negatif. Jadi kalau ada yang ngajak, yuk, mana? Minum haram, ya. Nongkrong ini di terminal, duluan yang pangkat. Jangan, tolak aja. Ini seperti ini. Kalau yang negatif, dia tolak. Ya, saya pengen sukses. Saya sebagai orang tua kami. Lihat. Nah, ini kesimpulannya. Pergaulan bebas adalah generasi muda yang jauh dari bebas dan meraih masa depan. Ini ciri-cirinya Lilin. Lilin itu selalu punya harapan. Kita punya harapan nggak? Itu indikasi Lilin itu menyala. Terus ya, artinya kita selalu punya harapan masa depan. Jangan harapan kita pupus dengan perbuatan yang kurang baik. Ini contoh-contoh kasusnya banyak. Lope-lope, diambil, terjerumus, dalam narkoba, kalian nggak boleh ya. Jangan coba, apa sekali lagi. Ini kekerasan dalam pacaran juga masuk ini. Belum menikah udah dipukulin sama pacarnya. Nah ini nih pergaulan bebas, tawuran atau sekolah, karena kita apa? Termasuk pergaulan bebas, maksudnya ya. Oke, ini, ya. Nah ini gak pantas ya seperti ini. Ini menurut norma sosial kurang baik. Norma sosial kurang baik, norma agama nggak boleh dan sebagainya, Pak. Malu lihatnya, bisa tuh ciri-ciri ya. Ya ini sama juga sama ini lagi RTP. Oke, ada yang bertanyakan? Apa? Apa? Apa pertanyaannya? Oh boleh katanya pacaran waktu sekolah SMA. Menurut Bapak tidak boleh kalau bisa. Ya, kenapa? Mendekati aja nggak boleh, apalagi sudah berdua-dua di tempat sepi. Awalnya apa? Setan datang. Ya, kalau Bapak kalau bisa harapan jangan. Kalau mau, udah kalau itu. Ayo, Bapak buat, tanyakan apa? Bapak buat. Hukumnya haram itu. Haram tidak. Oke, ternyata di agama diharamkan ya. Ini pergaulan bebas itu. Haram itu namanya gini, mendekati aja sudah haram. Mendekati nih, apalagi berbuat zinahnya. Mendekati aja udah nggak boleh. Perilaku mendekati aja tidak boleh secara agama. Ya siap ya. Jadi hukumnya haram. Ayo kelompok 3. Ben, Restu, silakan. Apa pertanyaannya? Cepat-cepat waktunya. Oh ya. Apa hukumannya? Oke, hukumannya ketika berbuat zina Pak. Nah, kalau hukum agama ada namanya ghairu mahsor, ayam dan muhsor. Kalau dalam agama kita begitu, kalau menggunakan syariat Islam, kalau yang belum menikah apa? Cambuk. Ya, dicambuk ada 100 kali. Kalau ghairu gimana ya? Yang sudah menikah dan belum menikah. Hukum macam ada yang dicambuk, ada dirajam sampai mati ya. Kalian baca lagi, coba di HP lihat pengertiannya, ada muhsan, ada ghairu muhsan. Ada yang 100 kali dicambuk, ada yang dapat membedakan perilaku baik. Berdiskusi ayo, berdiskusi. Ayo, ya. Ayo langsung. Kelompok 2 ya, kelompok 2. Kelompok 2 ya. Berdiskusi. Kelompok 3 ya dan aja beres. Salah tuh Muhammad Saleh sama LDS Jawab, kenapa? Ada. Ayo, hasil musyawarahnya apa? Diskusinya apa? Jawab. Jawab. Zina dianggap sebagai perbuatan keji dan belum Ya, jadi kelompok 1 katanya kenapa perbuatan bebas dan zina dilarang? Karena sudah merusak agama, dilarang agama, tidak sesuai dengan norma agama. Kelompok 2, ayo kira-kira apa yang diusahakannya di diskusinya? Jawab. Akibat perbuatan baik dan buruk, Pak. Apa akibatnya? Kalau perbuatan baik dapat meningkatkan sejahtera dan moral. Ya. Kalau perbuatan buruk dapat menimbulkan kasih masalah dan malu. Oke, kalau perbuatan baik akan apa nih? Mendapat kebahagiaan. Kalau berbuat buruknya apa?
menimbulkan rasa malu. Menumbuhkan rasa malu emang betul. Ketika kalian berbuat pergaulan bebas, apalagi sampai orang baik sampai terlalu dalam, malunya orang banyak banget. Malu diri sendiri dan malu keluarga. Oke, yang kelompok tiganya silakan baca. Karena mendekati perbuatan zina dan karena bukan budaya yang berdasarkan agama Islam. Karena kenapa dilarang pacaran dan agama? Karena bukan budaya Islam. Dan keduanya, khawatirnya menjurus kepada berzina. Oke, semuanya kembali ke tempat duduk semua. Diam dulu. Oke. Nah, setelah mencari informasi, kalian menguji ya, namanya menguji hipotesis. Tadi ada permasalahan. Pak, sebaiknya di mana Pak? Kira-kira. Sok, masing-masing. Ya. Pak, sebaiknya di mana untuk menghadapi problema masalah pacaran, masalah hubungan bebas atau dilarang? Kira-kira kalian tulis lagi sok, seperti biasa. Seperti apa? Menguji tadi. Soalnya tadi apa? Nah, kayak tadi sok. Oke kan? Dan Ya. kepercayaan, rasa hormat dan komunikasi terbuka antara pasangan dan hubungan tersebut membutuhkan usaha dan kompromi dari kedua. Jadi, mau kalian pacaran boleh tidak? Ada yang boleh ada tidak nih? Kalau Islam nggak boleh, adanya taruh ya. Kalau sudah oke, tapi pada dasarnya pacaran adalah untuk hanya sebatas teman saja, untuk bertukar pikiran. Oke, terima kasih ya. Oke, ya sudah semua. Jadi kalian sudah hasilnya sudah, tinggal bareng-bareng menganalisis ya. Ternyata bahwa kesimpulannya adalah kita dapat balik kesimpulan, pastikan bahwa pergaulan bebas ternyata kita harus dihindari, termasuk pacaran juga ya. Sebenarnya Islam tidak boleh pacaran, adanya taruh barangkali ya. Tidak. Kenapa pacaran tidak boleh? Karena khawatirnya terjerumus kepada hal-hal yang kurang baik. Oke, ada pertanyaan? Cukup semua? Jadi kesimpulannya kita harus benar-benar menghindari perbuatan jelek dan melakukan perbuatan baik, terutama adalah menjaga pergaulan bebas. Oke, sebelum ditutup, Bapak ada lagi hiburan lagi. Ayo silakan, siap ya? Kata kuncinya perhatikan pertanyaan. Ya, kalau Bapak nanya gini, kata kuncinya perhatikan pertanyaan. Misalkan gini, berapa lalat yang Bapak pukul? Berapa? 4. Coba lagi, berapa yang Bapak pukul? 1. Berapa yang Bapak pukul lalat? 2. Jadi gini, kalimatnya adalah perhatikan pertanyaan. Contoh gini, berapa lalat yang Bapak pukul? 5. Tuh. Mau tepuknya 6 juga 5. Sekarang lagi, coba ada berapa lalat? 4. Lihat bukan tepuk tangannya, tapi lihat kalimat pertanyaannya. Kata kuncinya adalah perhatikan pertanyaan. Berapa lalat? 2. Berapa lalat? Berapa? 1. Jadi jebakan yang oke. Penutup ya. Masing-masing kelompok kira-kira ada yang pembelajaran hari ini ada yang kalian ungkapkan senang atau tidak? Senang. Ya, jadi kalian sudah mempelajari tentang hidup pergaulan bebas ya, menjaga harkat martabat manusia. Artinya mudah-mudahan hari ini kita bisa bekerja diri sendiri ya. Mudah-mudahan ke depan kita jangan sampai terjerumus kepada hal yang kurang baik. Harapan Bapak di sini adalah kalian sukses semuanya tanpa ada masalah. Raih cita-cita, senangkan keluarga ya. Karena harapan keluarga adalah sukses, terutama jadi anak yang soleh. Oke? Oleh karena itu, Bapak
Buka tutup sebelum berdoa. Silakan doa dulu sama ketua KID. Silakan doa dulu. Silakan doa dulu. Silakan doa dulu. Silakan doa dulu. Bapak gimana? Silakan doa dulu sebelum ditutup. Silakan doa dulu. Siap. Biar dulu. Ya, udah. Ya, silakan berdoa, silakan. Makasih ya. Sebelum mari kita baca doa. Berdoa mulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ada sedikit kata-kata mutiara buat kalian. Ya, segala sesuatu memiliki kesudahan. Yang sudah berakhir ialah berlalu. Asik. Dan yakinlah semuanya akan baik-baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.